Perkenalkan, nama saya Siti Salamah dengan NIM 2321800868 dari kelas 3B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah pada kenal kakak belum? Oke, kalau belum, kenalan dulu ya. Kenalin, nama kakak Siti Salamah, kakak mahasiswi dari UMP. Nah, jadi kali ini tuh kakak lagi ada tugas mendongeng. Nah, kakak akan mendongeng cerita Batu Menangis. Kalian udah ada yang tahu belum? Oke, langsung aja sebelum memulai mendongeng, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Kalian tahu tepuk love nggak? Ya udah kakak ajarin ya. Kita lakuin bareng-bareng. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, ulangin lagi yuk. Love kecil, love sedang, love besar, langsung aja mulai ceritanya ya. Oke, jadi Alkisah pada dahulu kala di sebuah desa terpencil yang terletak di sekitar perbukitan, hiduplah keluarga yang terdiri dari ibu tua dan memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, namanya Darmi. Nah, kehidupan mereka dulunya sangat harmonis. Tetapi setelah ayah dari Darmi meninggal dunia, usai penyakit yang dideritanya, kini mereka hidup susah. Dan ibu Darmi pun akhirnya membanting tulang sendiri. Nah, setiap hari ibu Darmi bekerja di ladang. Ia senantiasa selalu rajin bekerja. Dan kulitnya pun lama-lama menjadi gelap dan badannya mulai menyusut akibat rajin bekerja. Akan tetapi beda dengan anaknya yang bernama Darmi. Dia ini anak yang pemalas dan tak pernah membantu orang tuanya. Sesekali dalam mencuci piring ataupun menyapu, Darmi tidak pernah membantu orang tuanya dan dia juga memiliki sifat yang sombong dan juga angkuh. Lalu suatu hari ibu Darmi pun bekerja di ladang dengan waktu sampai sore hari. Nah, ibu Darmi ini tidak bisa memasak karena biasanya kan sampai siang hari. Ibu Darmi ini bekerja di ladang sampai sore hari untuk menyiapkan hasil panennya. Lalu ia menyuruh anak gadisnya untuk memasak. Nak, bisakah kamu memasak untuk ibu dan mengantarkannya di ladang? Tetapi dengan watak antagonisnya, sang gadis ini pun menolak. Ia yang sedang menyisiri rambut indahnya pun berkata, "Tidak, aku tidak mau. Jika aku memasak nanti rambutku bau tungku, dan jika aku mengantarkan ke ladang, bisa-bisa kulitku hangus terkena terik sinar matahari yang panas." Akhirnya Bu Darmi pun hanya pasrah dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu ia pergi ke ladang sendirian. Ia bekerja dengan sangat-sangat semangat. Nah, lalu di tengah-tengah beristirahat, ia pun mengambil sebuah kendi untuk meminum. Ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolong sadarkanlah anakku agar tidak pemalas dan menjadi baik." Lalu setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di ladang, ia kembali ke rumah dan ia membuka tudung saji. Betapa terkejutnya ibu Darmi karena di dalam tudung saji itu tidak ada apa-apa. Belum lama ia berada di rumah, anaknya tiba-tiba datang dan memarahi ibunya. Ibu bagaimana sih? Aku ini lapar, kenapa ibu tidak membuatkanku makanan? Apakah ibu sudah tidak menyayangiku?" Dengan berat hati, ibu Darmi pun seraya mengeluskan dadanya. Ia berkata, "Nak, bukankah ibu sudah menyuruhmu tadi untuk memasak? Kenapa kamu tidak memasak?" Tanpa merasa bersalah, sang anak pun hanya terdiam dan pergi meninggalkan sang ibu yang tengah kelaparan. Ibunya pun hanya bersabar dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu pada keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Ia akan menjual hasil panennya di pasar. Namun hasil panennya yang cukup banyak tidak dapat ia tampung sendiri. Lalu ia menyuruh anak gadisnya,
Nak, bisakah kamu membantu ibu ke pasar? Ibu rasa ibu tidak bisa membawanya sendiri. Itu sangat berat. Namun lagi dan lagi sifat antagonisnya tetaplah sama. Bu, aku tidak bisa. Apalagi jalanan pasar itu becek. Jika aku pergi di siang hari yang terik ini, bisa-bisa kulitku gosong. Aku tidak mau, Bu. Dengan berat hati, sang ibu pun pergi sendirian memikul dengan berat hasil panen yang cukup berat. Akhirnya Ibu Darmi pun pergi ke pasar sendirian. Sorenya ia telah memperoleh hasil dari dagangannya yang tidak cukup banyak. Ya mungkin hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi anaknya yang antagonis ini, yang melihat ibunya membawa uang banyak, ia pun tergiur. Bu, bedak aku habis. Belikan bedak lagi dong. Sang ibu pun terdiam sejenak. Bagaimana ia dapat memberikan bedak? Karena uangnya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Lantas ia yang sangat menyayangi anak gadisnya ini akan mengiyakan permintaan anaknya walaupun duitnya mungkin terlalu kurang. Baik, akan ibu belikan. Tapi kamu ikut ibu ke pasar ya. Ibu tidak tahu bedak yang akan kamu beli. Dengan memutarkan bola matanya malas, sang gadis pun terpaksa ikut ibunya ke pasar. Ia berbisik kepada sang ibu. Baik, aku akan ikut. Tapi ingat, ibu jangan berada di dekatku. Ibu di belakangku saja. Lalu mereka pun pergi berjalan menuju ke daerah pasar. Tiba-tiba, di perjalanan terdapat seorang pemuda menggoda gadis ini. Wahai gadis cantik, kamu mau pergi kemana? Sang gadis pun menjawab, aku akan pergi ke pasar. Apakah kamu sendirian aja? Wanita tua yang ada di belakangmu itu siapa? Apakah dia ibumu? Tetapi sang gadis ini berbohong. Tidak, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sang ibu yang mendengar itu pun hatinya sungguh terluka. Namun ia berusaha untuk memendam rasa luka itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan yang hampir mendekati daerah pasar, terdapat seorang pemuda yang kembali bertanya kepada gadis itu. Wahai gadis cantik, apakah kamu sendirian saja? Siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Lagi dan lagi gadis itu pun menjawab, tentu saja bukan, mana mungkin ibuku berpenampilan kampung seperti itu, dia pembantuku. Sang ibu merasa sakit hati, tetapi ibunya berusaha untuk tetap bersabar. Di tengah-tengah perjalanan, ada seorang ibu-ibu pun bertanya, tetapi gadis itu tetap menjawab dengan pertanyaan sama bahwa dia adalah pembantunya. Sang ibu pun sakit hati. Ia tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Ia pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jera. Tiba-tiba langit pun mendung. Gemuruh angin riuh serta petir berkeluaran. Kaki sang gadis pun mulai bergetar. Ia tidak bisa berjalan dan mulai kaku. Tiba-tiba, mulai perlahan dari kakinya tumbuhlah batu dan ia pun berubah menjadi batu. Gadis ini pun menangis, namun nasi sudah menjadi bubur. Ia memohon ampun kepada sang ibu. Ampun Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi minta maaf Bu, tapi semuanya telah terlambat. Maafkan ibu nak, ini semua salahmu. Kau telah melukai hati ibu. Dan hingga pada akhirnya gadis ini pun menangis di dalam batu sehingga dinamakan batu menangis. Tamat. Nah, jadi pesan moralnya apa? Iya, betul sekali. Jadi itu kita harus berbakti kepada orang tua, bukan hanya kepada ibu saja, tetapi juga kepada ayah. Nah, kita tuh pokoknya tuh harus sayang sama mereka karena mereka yang
membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Pokoknya jangan ada yang itu ya, durhaka, harus saling sayang, menyayangi, dan juga menghormati. Oke, mungkin itu cerita dari kakak ya. Mohon maaf bila cerita kakak tadi kurang jelas atau penyampaiannya kurang efektif. Kakak mohon maaf. Sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, terutama ibu, karena ialah yang telah melahirkan kita dan merawat kita sedari kecil.